pemirsa catatan sang jurnalis dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Galus Kelkinanti dalam episode kali ini. Nah, kali ini saya sedang berada di depan GOR Pesantren Kabupaten Pati, yang mana di dalam saat ini sedang terselenggara event bergengsi yaitu The Nine Kusumajaya Basketball League yang terselenggara sejak tanggal 7 Desember hingga 16 Desember 2023 mendatang. Dan saya akan mengajak pemirsa Lingkar TV untuk mengetahui bagaimana keseruan dan bagaimana euforia yang terjadi di dalam saat ini hingga gelaran usai pada 16 Desember mendatang. Dan selengkapnya simak liputan kami di catatan sang jurnalis. Kompetisi basket antar pelajar The Nine Kusumajaya Basketball League kembali digelar di GOR Pesantren Pati. Event rutinan yang digelar sejak tahun 2013 ini hadir untuk menjaring atlet muda agar nantinya dapat melaju ke pekan olahraga daerah maupun nasional. Kompetisi olahraga bergengsi ini diikuti oleh lintas usia yang terdiri dari 55 tim dari sekolah maupun akademi olahraga basket di Kabupaten Pati. Event KJBL ini terdiri dari 3 tim kategori SD kecil, 8 tim dari kategori SD besar, 6 tim kategori newbie SMP putri, 5 tim kategori newbie SMP putra, 10 tim kategori SMP putra, 8 tim kategori SMP putri, dan 10 tim kategori SMA putra, serta 8 tim kategori SMA putri. Selain memperlombakan olahraga basket, event KJBL ini juga menyantumkan perlombaan kategori dance performance dan supporter antar tim untuk turut serta memeriahkan gelaran ini. Nah, pemirsa catatan sang jurnalis, seperti Anda lihat dan juga dengarkan bagaimana kemeriahan dan juga riuhan dari para supporter ini mendukung para jagoannya ini dalam pertandingan basket pada sore hari ini, yaitu antara SMA 1 Juwana melawan SMA 1 Pati. Dan pemirsa, dari pertandingan sengit ini kita juga melihat bagaimana semangat para pemain dan juga supporter ini saling mengisi pemirsa hingga membuat euforia di GOR Pesantren ini menjadi lebih hidup. Dan pemirsa, kami masih akan menanti dan juga masih akan mengajak pemirsa untuk melihat siapa yang nantinya akan menjadi juara dari pertandingan ini, dan simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Selain semangat para pemain yang menggelora di dalam GOR Pesantren Pati, euforia supporter yang turut menyerukan dukungan mereka melalui yel-yel pun menambah hidup pertandingan di antara kedua tim yang tengah bertanding. Dan pemirsa, catatan sang jurnalis, di samping saya ini sudah bersama dengan salah satu asisten pelatih dari mana, Mbak? SMA Negeri 1 Juwana. Dengan Mbak Karisa Dara. Oke, Mbak Dara ya, berarti ya. Mbak, ini boleh diceritain dong tadi pertandingannya seperti apa nih, Mbak, melihat di pinggir lapangan tadi? Ya, dari awal tadi mungkin pemain saya kayak demam panggung, masih demam panggung gitu. Terus dari tim pelatih ngasih motivasi sama arahan supaya mereka bisa menangani demam panggungnya itu tadi. Ada tips khusus nggak nih biar nggak demam panggung tadi tuh? Tips khususnya tadi karena mereka terlalu mengikuti permainan lawan, jadi mereka nggak bisa bermain secara maksimal seperti biasanya. Jadi tadi tipsnya mereka disuruh fokus defense, nggak usah mengikuti permainan lawan. Udah, dia cuma dituntut buat fokus defense aja. Soalnya bener-bener defense-nya kacau tadi yang pertama. Dan akhirnya tadi menang ya, Mbak ya. Nah, ini persiapan nih menuju pertandingan hari ini tuh berapa lama sih, Mbak? Membutuhkan waktu berapa lama nih? Persiapannya cukup lama sih, Kak. Dari mulai diberitahu kalau ada event KJBL ini, udah persiapan. Berarti kira-kira berapa lama tuh? Kurang lebih 1 bulan 2 bulan. 1 bulan, tapi sebelumnya memang udah berlatih juga ya, gitu. Ada tantangan tersendiri nggak nih, Mbak, sebagai asisten pelatih ini dari SMA 1 Juwana nih?
Ya, tantangannya ya mungkin karena saya baru pertama gabung di pelatih SMA 1 Juwana juga, jadi mungkin saya juga bisa belajar dari sinilah. Oke, harapannya nih ke depannya, karena ini kan sebagai awal baru juga ya untuk SMA Juwana ini, untuk kedepannya seperti apa di basket ini? Harapan saya semoga regenerasi dari SMA Negeri 1 Juwana ini semakin terus berkembang, terus maju biar bisa menginspirasi semua orang. Oke, makasih Mbak Dara. Sukses terus untuk tim dari SMA 1 Juwana nih. Dan pemirsa, berikut wawancara kami dengan salah satu asisten pelatih dari SMA 1 Juwana untuk Anda. Memang mau nonton dan udah ngikutin beberapa hari. Pertandingannya seru, rame, tambah rame dari tahun ke tahun kayak pesertanya. Iya. Terus apa ya tadi para peserta sama yang pada ada ngedance juga gimana nih Mas? Nah, kalau soal ngedance Mas Raya aja. Kalau soal ngedance mungkin dari tahun ke tahun makin banyak pesertanya ya. Makin banyak yang ikut dari sekolah-sekolah yang awalnya nggak ada, sekarang ada mungkin kayak gitu. Harapannya ya tiap tahun pasti selalu ada dan makin banyak sponsor yang datang dan makin banyak investor yang datang, makin banyak exposure yang datang di KJBL tersebut. Apalagi ini kan event tuan rumah ya. Dan tim-timnya juga semoga makin kompak, makin solid. Satu kata untuk KJBL ini apa nih dari Masnya? KJBL mantap lah, mantap. Makasih. Makin ramai. Oke, makasih Mas. Seolah meredam suasana sengit dari berbagai pertandingan basket yang digelar, sesi dance performance adalah sesi yang ditunggu para pemain basket serta penonton yang turut hadir menyaksikan. Kompaknya para tim menarikan koreografinya yang bergaya tradisional hingga modern serta R&B ini memantik penontonnya untuk turut bergerak dan berjoget mengikuti irama lagu yang dimasap dengan apik. Jurnalis di sebelah saya ini sudah bersama dengan tadi para grup apa ini? CGD. Dance. Namanya apa? CGD. CGD dari SMA mana? Satu Pati. Satu Pati. Ini anggotanya berapa nih? Ada 6. 6. Ini latihannya berapa lama ini? Sekitar 2 minggu. 2 minggu ya. Ya. Ini untuk lomba atau untuk supporter? Lomba Ya. Kenapa kok ikut lomba ini? Karena kita dari dance sendiri itu ada visi misinya. Salah satunya mengikuti ajang perlombaan seperti kayak ini. Oh, latihannya berapa hari tadi? 2 minggu. 2 minggu ya. Ini dari kelas berapa aja ini? Saya dari kelas 10, ini semua kelas 11. Oh, kelas 11. Ya. Kecuali ini. Oh. Ini kan sekolah, latihannya gimana ini? Kok bisa tadi istimewa sekali penampilannya? Biasanya di rumah, bisa di rumah, bisa di sanggar, bisa juga di sekolah. Oh gitu. Di waktu luang atau gimana? Kalau buat lomba ini karena kemarin kan terhalang PSAS, itu kita setiap hari nyicil dan karena pelatih kita ada nikahan, jadi kita latihan sendiri. Oh gitu. Ya. Tadi ada temanya nggak ini penampilan yang tadi ditampilkan di sini? Denin, namanya Denin. Apa? Denin. Oh gitu. 9. Oke. Sesuai tema tahun ini ya? Iya, benar Oke. Pak.
Tadi ada berapa lagu atau berapa dance yang dibawakan? 11 ya? 11. Ada yang tersulit nggak kira-kira nih? Ada. Apa? Yang bagian lagunya Sexy Back Hah? sama GKS. GKS. Sendiri punya kesulitan. Tapi tetap tadi terlihat kompak ya di sana. terima kasih. Oke, luar biasa ini. Oke, tunjukin satu dance yang bisa ditunjukin sama pemirsa Lingkar TV sekarang deh. Apa nih kira-kira? Yang bisa sambil ini nih, di sini nih. Oke, luar biasa sekali. Dan itu tadi pemirsa wawancara saya dengan salah satu peserta lomba ya, dance pada kali ini. Dan ikuti selengkapnya hanya di catatan Sanjunalis. Usai pertandingan antar tim dan antar kategori digelar, para tim yang terseleksi langsung melaju ke babak final untuk merebutkan juara 1, juara 2, serta juara favorit dari masing-masing kategori. Nah, pemirsa catatan sang jurnalis. Nah, pada hari ini adalah hari yang sangat spesial sekali, di mana pada hari ini adalah merupakan final dari event The Nine Kusuma Jaya Basketball League yang diselenggarakan di GOR Pesantren Kabupaten Pati ini, pemirsa. Dan saya akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bagaimana keseruan dari event ini. Dan simak selengkapnya, simak liputan kami selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Nah, begini pemirsa suasana di dalam GOR Pesantren Kabupaten Pati ini, dan saya akan mengajak pemirsa Lingkar TV, pemirsa catatan sang jurnalis untuk melihat keseruan yang pertandingan yang ada di sebelah kanan saya. Nah, pemirsa catatan sang jurnalis, beginilah suasana dari pertandingan The Nine KJBL 2023 ini. Anda mendengar sendiri bagaimana riuh suara para supporter ini menyambut permainan dari para jagoan-jagoannya yang ada di lapangan saat ini. Dan kebetulan pada pertandingan kali ini itu ada dari SMP 1 Pati ini melawan SMP Kanisius Kabupaten Pati, pemirsa. Dan kita masih akan melihat bagaimana dan siapa yang nantinya akan membawa pulang juara dari pertandingan pada kali ini, pemirsa. Dan nantinya setelah ini juga akan ada final dari dance competition dari SMP dan akan dilanjutkan dengan final dari tingkat SMA, pemirsa. Dan nantikan selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Selain final basket, final dance competition pun digelar dengan meriah dan apik, dilengkapi pancaran lampu sorot warna-warni yang berputar mengikuti irama lagu. Masing-masing tim memperlihatkan dance terbaik mereka di hadapan kedua juri serta para penonton. Usai gelaran final dance competition selesai, tim The Nine Kusuma Jaya Basketball League berikan kejutan kepada para penonton dengan penampilan mereka yang mengenakan seragam SD merah putih, sembari melakukan dance cover lagu milik JKT48 yang berjudul Heavy Rotation.
bersama bagaimana keseruan dan juga sengitnya pertandingan tim basket putri dari SMA 2 Pati melawan SMA 1 Pati ini pemirsa. Dan tadi kita melihat bersama euforia dan juga semangat para supporter ini untuk mendukung para tim jagoannya yang tengah bertanding pada malam hari ini di Gor Pesantenan. Tadi para penonton yang hadir di Gor Pesantenan ini juga terlihat membawa keluarga mereka untuk melihat event The Nine Kusuma Jaya Basketball League ini pemirsa. Setelah ini kita akan menyaksikan bersama malam penganugerahan atau awarding night yang nantinya akan menyampaikan siapa sebenarnya pemenang dari event ini, yang tentunya kita juga sudah bisa menebak dong siapa pemenangnya. Untuk lebih lanjutnya simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Ajang ini melahirkan juara tiap kategori. Untuk juara 1 SD kecil dan besar disebut oleh Kusuma Jaya School. Juara 1 kategori SMP Newbie Putra diraih oleh SMP 1 Juwana. Dan untuk putri SMP Kanisius Pati, untuk juara 1 kategori SMP Putra dan Putri diraih oleh SMP 1 Pati. Sementara untuk kategori SMA Putra diraih SMK BTP Juwana dan Putri diraih oleh SMA 1 Pati. Kategori juara 1 hingga 3 basket tingkat SD hingga SMP Newbie mendapat hadiah Rp400 hingga Rp800.000. Kategori SMP mendapat Rp400 hingga Rp1.000.000. Kategori SMA mendapat Rp500 hingga Rp1,2 juta. Sedangkan untuk kategori dance tingkat SMP diraih oleh Girls on Fire dan tingkat SMA diraih oleh CGD. Untuk supporter terbaik dan favorit tingkat SMP diraih oleh Skandia dan kategori SMA diraih oleh Sujai. Dan untuk dance tingkat SMP mendapat Rp250.000 hingga Rp600.000, sedangkan tingkat SMA mendapatkan Rp250.000 hingga Rp800.000. Sedangkan untuk supporter SMP mendapatkan Rp400 hingga Rp800.000 dan SMA mendapatkan Rp500 hingga Rp1 juta. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas atlet pelajar dan dapat melaju di kompetisi daerah maupun nasional. Nah, pemirsa catatan sang jurnalis, di sebelah saya ini sudah ada salah satu tim ini ya, perwakilan tim yang juga mengikuti event ini nih. Ada dari tim mana nih Mas? Tim dari KJ School. Oke, KJ School. Ini anak-anaknya usia berapa aja nih? Ada 2 kategori. Yang kategori pertama SD kecil dari KU8, yang kedua SD besar dari KU12. Berarti maju 2 kategori ya. Dan tadi menang juara berapa nih? Juara 1 semua. Juara 1 semua, luar biasa nih. Tepuk tangan dulu dong. Ini kiat-kiatnya apa sih bisa juara 1 kayak gini? Kerja keras, latihan kerja keras. Latihan terus ya. Butuh berapa lama nih untuk mempersiapkan event ini? Sekitar 3 bulanan. 3 bulan ya. Dan ini berlatih terus ya. Iya, walaupun sekolah tetap itu ya. Iya. Gimana? Oke. Terus yang biasanya tantangannya apa nih waktu latihan nih biasanya? Gimana? Tantangannya biasanya apa nih yang dihadapi waktu latihan? Kan masih anak-anak juga ya. Pastinya mengkoordinir juga agak susah gitu. Ya mungkin kendala-kendala kayak ada tambahan sama les, ada tambahan dari sekolah, ada Lebih tugas ke ya. waktunya ya. Iya. Oke, tapi ternyata juga bisa membuat tim ini menang gitu, bahkan memborong 2 sekaligus gitu. Harapannya untuk kedepannya nih kepada para siswanya juga, terus kepada event ini seperti apa? Ya next buat kedepannya akan lebih baik lagi lah. Oke. Ya yang penting jangan cepat puas, jalannya masih panjang. Oke, Ya. luar biasa sekali. Ada jel-jel nggak nih? Kaji school, tas, Oke, ya, bareng-bareng ya. tas, tas. 1, 2, 3. Oke, dan itu tadi pemirsa wawancara saya dengan salah satu tim dari KJ School untuk Anda. Untuk persiapan sendiri yang terutama mesti latihan. Kalau untuk latihan sendiri berapa kali? Kadang 2 kali, kadang ya sehari 3 kali misalkan. Persiapannya udah dari lama sih Kak. Soalnya kalau untuk latihan teratur setiap hari. Tanggapannya sih baik, eventnya menarik juga, seru. Terutama untuk teman-teman lainnya, sportif juga. Kalau kendala sih nggak ada sih Kak, nggak ada kendalanya. Aman-aman aja. Harapannya dapat menimbulkan
muda-muda yang lebih baik dalam soal basket agar kedepannya jauh lebih sukses untuk Kabupaten Pati. Ya. Ya sama sih seperti kakak satu ini. Semoga menimbulkan bibit-bibit baru untuk Pati yang lebih maju. Keren. Kece. Alhamdulillah ya Mbak, perlombaan 10 hari kita akhirnya selesai. Ya ditutup dengan manis, ditutup dengan lancar dari awal sampai akhir. Ya walaupun ada sedikit kendala, tapi alhamdulillah kami dari panitia sendiri bisa mengatasinya. Begitu. Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya ya Mbak. Ya, alhamdulillah ya KJBL ke-9 ini jadi salah satu event basket terbesar yang pernah kita selenggarakan. Jadi kami dari penyelenggara ya benar-benar bahagia, benar-benar senang. Antusiasme basket di Kota Pati ini ya begitu tinggi ya, dan harapan kami ke depannya juga bisa membangun atlet-atlet masa depan untuk Kabupaten Pati itu sendiri. Ya, bangkit ya, KJBL bangkit. Kita yang kemarin tertidur, kita yang kemarin sempat berhenti, kita sempat tidak bisa aktif karena corona pandemi ya. Akhirnya kita bisa bangkit lagi, kita bisa menjalankan lagi. Makanya kenapa tagline kita di KJBL ini with the beast ya. Kita bangunkan lagi sisi liar kita yang selama ini sebenarnya sudah ada. Kisarannya dari 800 sampai 1 juta berapa Mbak? Kalau mungkin maaf saya kurang ingat nominalnya cara. Oh, ada kategori khusus Mbak, namanya newbie. Newbie itu kategori khusus yang khusus teruntuk anak-anak kelas 7 SMP. Jadi biasanya dari pemantauan kita, anak-anak kelas 7 SMP itu baru belajar basket. Jadi kalau dia mau diikutkan ke SMP, biasanya belum kuat, belum punya kemampuan untuk itu. Jadi kita bikin kategori khusus dan newbie itu sendiri, biar anak-anak kelas 7 yang baru belajar basket itu tetap ada antusiasme karena dia tetap bisa ikut lomba di perlombaan KJBL kita kali ini. Ya harapan saya di KJBL selanjutnya, khususnya di KJBL 10, ya berarti kita sudah 10 kali dan 10 tahun kita menjalankan KJBL. Harapan kami kita bisa menjaring lebih luas lagi, ya luas dalam arti cakupan wilayah mungkin yang kita mungkin hari ini masih kabupaten, kita luaskan lagi menjadi karesidenan ataupun provinsi, luas dalam arti juga lomba-lomba yang kita selenggarakan. Dulu KJBL cuma basket, kita tambah dance, kita tambah supporter, atau mungkin kita tambah nomor-nomor lain, seni-seni lain yang bisa kita ikutkan dalam KJBL itu sendiri. Pemirsa catatan sang jurnalis, akhirnya usai sudah serangkaian gelaran event The Nine Kusuma Jaya Basketball Pledge 2023 ini pemirsa. Dan kita tadi juga sudah menyaksikan bagaimana dan siapa saja yang menjadi juara yang berhasil membawa pulang penghargaan dari event ini. Kita masih akan menunggu pemirsa gelaran KJBL selanjutnya, dan saya Gelsak nanti akhirnya berdiri di depan Anda. Terima kasih telah menyaksikan catatan sang jurnalis, dan terus saksikan catatan sang jurnalis hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.